sudah dijelaskan kepada India. Ada yang masih ingat apa itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya benar ya, tentang laju reaksi yaitu sebab faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, Ibu ingin bertanya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu? Jadi ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan juga katalis. Oke, pada kali ini Ibu akan masih menjelaskan tentang laju reaksi, yaitu pada sebab, penentuan orde reaksi, dan ketetapan laju reaksi. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan orde reaksi, dapat menentukan orde reaksi totalnya, bersamaan reaksi, dan juga ketetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat mempresentasikan hasil analisis data dari hasil percobaan. Next. Perhatikan persamaan yang ada di depan anak-anak. Dapatkah kita menghitung persamaan laju reaksi dari reaksi di atas? Nah, jika bisa, bagaimana caranya? Ada yang udah tahu belum? Ada yang udah tahu? Oke, kalau belum, mari kita bahas bersama-sama bagaimana cara menghitung persamaan laju reaksi apabila persamaannya sudah diketahui ya. Next. Oke. Sebelum kita membahas yang tadi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih persamaan laju reaksi itu. Nah, jadi persamaan laju reaksi merupakan hubungan antara konsentrasi zat-zat reaksi atau reaktan pada suatu reaksi dengan laju reaksinya, yang mana biasanya pada percobaan atau eksperimen laju reaksi ini tergantung dengan konsentrasi zat-zat awal atau zat-zat reaksinya. Oke, dari persamaan yang tadi, bagaimana sih cara menuliskan persamaan laju reaksi apabila sudah diketahui reaksinya, yaitu PA ditambah dengan QB akan menghasilkan FC ditambah SD. Yang mana sudah Ibu katakan tadi bahwa laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi dari zat-zat reaktan, yaitu berarti yang ada di sebelah kiri, yaitu konsentrasi dari A dan B-nya. Oke, maka kita bisa langsung saja menuliskan yaitu persamaan laju reaksinya, yaitu menjadi V sama dengan K dikali dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan X dikali konsentrasi B pangkat Y, yang mana V adalah laju reaksi dengan satuannya molar kali sekuat pangkatnya 1, kemudian K merupakan ketetapan laju reaksi, A fungsiku konsentrasi zat A, kemudian B di fungsiku itu adalah konsentrasi zat B, dan X adalah orde reaksi terhadap A, Y orde reaksi terhadap B, kemudian perjumlahan antara X dan juga Y itu adalah orde reaksi totalnya. Oke, next. Nah, bagaimana sih cara penentuan orde reaksi? Nah, oke anak-anak, Ibu minta salah satu dari kalian membaca apa sih orde reaksi itu? Ada yang berani membaca? Silakan angkat tangan. Oke, adik. Orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan perubahan laju reaksi akibat perubahan konsentrasi zat-zat reaksi atau reaktan. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita sudah mempunyai persamaan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat dengan X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. Yang mana kita ketahui bahwa X dan Y tadi adalah orde. X itu adalah orde terhadap A, kemudian Y adalah orde terhadap B. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa jenis-jenis dari orde reaksi. Yang pertama itu ada orde nol, yang mana suatu reaksi dikatakan memiliki orde nol apabila besarnya laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktannya. Nah, artinya di sini bahwa berapapun peningkatan dari konsentrasi reaktannya atau reaksinya, maka itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, bisa dilihat di dalam grafik, itu adalah grafik dari orde nol. Nah, kita bisa lihat bersama-sama bahwa berapapun konsentrasi
konsentrasi A itu laju reaksinya tidak mengalami perubahan. Artinya di dalam grafik itu grafiknya konstan, tidak ada mengalami penaikan atau penurunan. Yang selanjutnya yaitu orde reaksi 1. Nah, dikatakan suatu reaksi itu memiliki orde 1 apabila besar laju reaksinya berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaktannya. Nah, contohnya yang ada di tabel ini, misalkan reaktan mempunyai konsentrasi 1 molar, maka di laju reaksinya itu dilambangkan dengan V1, maka apabila konsentrasinya kita naikkan 2 kali menjadi 2 molar, maka laju reaksinya juga akan mengalami kenaikan yaitu 2 kali lipat dari laju reaksi awalnya. Nah, begitu juga dengan yang apabila kita menaikkan konsentrasinya menjadi 3 kali lipat, itu menjadi 3 molar, maka laju reaksinya juga akan menjadi 3 kali lipat dari laju reaksi awalnya. Oke. Kemudian grafiknya bisa kalian lihat. Nah, next. Kemudian yaitu yang ketiga itu ada orde 2. Suatu reaksi dikatakan memiliki orde 2 apabila besarnya laju reaksi ini merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi pereaktannya atau presinya. Nah, sebagai contoh yang di tabel ini, misalkan suatu reaktan ini mempunyai konsentrasi 1 molar dan laju reaksinya dilambangkan dengan V1, maka apabila konsentrasi yang kedua itu dinaikkan 2 kali lipat dari semula menjadi 2 molar, maka laju reaksinya akan menjadi 2/2 dari laju reaksi awalnya, yaitu menjadi 4 kali lipat dari laju reaksi awalnya. Nah, begitu juga dengan penambahan atau kenaikan 3 kali lipat reaktan menjadi 3 molar, maka laju reaksinya akan menjadi 3/2 kali laju reaksi awalnya, yaitu menjadi 9 kali lipat dari laju awalnya. Oke, grafiknya bisa kalian lihat. Next. Nah, oke, selanjutnya kita bahas contoh soal. Ada yang ingin membaca soalnya? Angkat tangan. Yang lain? Oke, silakan. Suatu reaksi A berlangsung menurut orde 1. Jika tetapkan laju reaksinya K sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 4 dan konsentrasi awal 0,5 molar, berapa laju reaksi awalnya? Oke, langkah awal yaitu kita tulis diketahuinya. Diketahuinya tadi adalah laju reaksinya atau kita lambangkan dengan K sama dengan 2,8 dikali 10 tambah 4. Kemudian konsentrasi dari A itu adalah 0,5 molar. Nah, yang ditanya adalah berapakah laju reaksi awalnya? Ditanya. Oke. Jawab. Oke, di dalam soal ini kita harus ingat ya, rumus persamaan dari orde 1. Orde 1 berarti ini. Sama dengan K kali konsentrasi A. Oke, langsung kita masukkan nilai dari K dan konsentrasi dari A-nya ya. Jadi 2,8 dikali dengan 10 pangkat 4 dikali dengan konsentrasi A yaitu 0,5 molar. Oke, kita kalikan berapa hasilnya nih? 2,8 kali 0,5 1,4 dikali 10 pangkat 4. Oke. Soal yang kedua yaitu diketahui persamaan reaksi sebagai berikut. 2 NO gas ditambah 2 H2 gas akan menghasilkan N2 gas tambah 2 H2 gas. Nah, berdasarkan dari hasil percobaan, si memperoleh data sebagai berikut. Nah, itu ada data percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian juga diketahui dari konsentrasi NO dan H2-nya. Kemudian juga diketahui laju reaksinya. Nah, yang ditanya yaitu tentukanlah orde reaksi terhadap NO, terhadap
jika konsentrasinya. Oke, terus. Kemudian yang B. Oke, untuk mencari ORB terhadap K2, maka kita cari dua data juga yang nilainya di NO itu adalah sama. Berarti berapa? Data nomor. Nah, kenapa kita tidak menggunakan data 1 dan 3? Coba ada ini, jawab. Kenapa kita tidak menggunakan data 1 dan 3? Beda apanya? Karena nilai konsentrasi dari NO itu adalah beda. Kita gunakan data 1 dan data 2. Kita sama ya tadi. Ini pokoknya persamaan umum untuk reaksi ini sama seperti ini. Kita langsung masukkan saja persamaannya, berarti V laju reaksi dari data nomor 1 dibagi dengan laju reaksi data kedua sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO data ke 1 pangkat X dari konsentrasi H2 data 1J pangkat Y per K dikali konsentrasi NO data kedua pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat data 2 pangkat Y. Oke, nilai dari laju reaksi data pertama berapa? Oke, 3 ya. 3 per 15 sama dengan kayaknya tadi kalau sama bisa bisa? Oke. Untuk memahami proses dan lebih mendalami tentang penemuan ORB reaksi ini, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang.